Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di video kali ini kami akan menjelaskan tentang self and message. Dan sebelum kami menjelaskan PPT dan video ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok kami. Saya Ivan Ahmad Firdaus Saya Muhammad Rizky. dan satu rekan kami tidak berkenan untuk mengikuti record video ini dikarenakan satu dan lain hal. Ya, untuk selanjutnya. Dan di materi kali ini akan menjelaskan tentang self and message. Self and message adalah sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lifelines dari sebuah interaksi. Self message adalah jenis pesan yang mewakili permohonan pesan dan lifelines yang sama. Ya, next slide. Dan di materi kali ini self and message terdapat empat materi di dalamnya, dan yang pertama yaitu symbolic interaction theory, yang kedua coordinate management of meaning, yang ketiga cognitive dissonance theory, yang keempat expectancy violation theory. Next slide. Uh, di materi ini saya akan membahas tentang symbolic interaction theory. Teori interaksional simbolis George Herbert Mead disebut sebagai pencetus symbolic interaction theory. Tetapi setelah George Herbert Mead meninggal, anak didiknya bekerja sama untuk membuat sebuah buku berdasarkan kuliahnya. Buku ciptaan mereka berjudul Mind atau Pikiran, Self, dalam artian diri, society, atau masyarakat, dan berisi dasar-dasar dari teori interaksi simbolik. Dan menariknya, nama dari interaksi simbolik bukan berasal dari ciptaan George, tapi ciptaan salah satu muridnya, yaitu Robert Blumer. Tapi jelas karya Mead yang memulai gerakan teoritis. Ralph LaRosa dan Donald Reich berpendapat bahwa interaksi simbolik adalah pada dasarnya kerangka acuan untuk memahami bagaimana manusia bersama satu sama lain ciptakan dunia simbolik, dan bagaimana dunia ini pada gilirannya membentuk perilaku manusia. Slide. Themes and Assumption of Symbolic Interaction Theory. Tema dan asumsi teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang diri dan hubungannya dengan masyarakat. LaRosa dan Reich telah meneliti teori interaksi simbolik yang berkaitan dengan studi tentang keluarga. Menurut teori, teori interaksi adalah untuk menghasilkan makna bersama. Hal ini terjadi karena komunikasi tanpa makna bersama sangat sulit, jika bukan tidak mungkin. Menurut LaRosa dan Reich, tema ini mendukung tiga asumsi utama yang diambil dari karya Herbert Blumer. Asumsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia bertindak sebagai orang lain berdasarkan makna orang lain itu miliki mereka. Yang kedua, makna tercipta dalam interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Yang keempat, penting konsepnya diri. Next slide. Untuk interaksi simbolik, kami fokus pada makna konsep diri atau self-concept. Tema interaksi simbolik ini secara positif menekankan pada pengembangan konsep diri oleh individu berdasarkan interaksi sosial dengan orang lain. Tema ini menyarankan dua asumsi tambahan. Menurut LaRosa dan Reich, individu mengembangkan konsep diri interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan motif penting bagi perilaku. Hubungan antara individu dan masyarakat. Fokus topik ini adalah untuk menggambarkan tatanan dan perubahan proses sosial. Berikut adalah beberapa asumsi tentang topik ini. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. Struktur sosial yang dihasilkan melalui interaksi sosial. Nah, slide.
Mead berpendapat bahwa interaksi terjadi dalam struktur sosial dinamis yang kita sebut budaya atau masyarakat. Mead mendefinisikan masyarakat sebagai jaringan kapal buatan manusia untuk hubungan sosial. Individu secara aktif dan sukarela berpartisipasi dalam masyarakat melalui tindakan yang mereka pilih. Masyarakat terdiri dari individu-individu dan Mead berbicara tentang dua bagian tertentu dari masyarakat yang mempengaruhi pikiran dan diri. Konsep konsepsi Mead konsepsi Mead tentang orang lain tertentu mengacu pada orang-orang dalam masyarakat yang penting bagi kita. Orang-orang ini biasanya adalah anggota keluarga, teman, kolega, supervisor, dan integrasi kritik dan penutup teori interaksi simbolik telah berkembang dengan baik, dimulai dengan peran diri dan berkembang ke pemeriksaan diri dalam masyarakat. Namun teori ini bukannya tanpa kritik. Saat Anda memikirkan teori MIT, pertimbangkan tiga bidang evaluasi, yaitu scope atau ruang lingkup, utility atau utilitas, dan testability atau kemampuan untuk diuji. Next slide. Dan dalam materi ini adalah menjelaskan tentang self atau diri. Niat mendefinisikan diri sebagai kemampuan melihat diri sendiri dari sudut pandang orang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa Mir tidak percaya bahwa diri muncul dari introspeksi atau hanya dari berpikir. Bagi Mir, diri berkembang dari mengambil beragam peran tertentu, membayangkan bagaimana seseorang memandang orang lain. Mir meminjam konsep yang berasal dari sosiolog yaitu Charlie Cooley 1912. Next slide. Sebelum beranjak ke teori manajemen makna dan terkoordinasi, mungkin saya akan menjelaskan tentang eh, eh, apa yang kami bawa mengenai kasus di Indonesia di tahun 2020 dan 2022. Eh, yang kami bawa kasusnya yaitu kasus begal di daerah Lampung. Masyarakat Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang multi etnis karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dari berbagai suku bangsa. Mengingat pentingnya memahami perbedaan suku bangsa tersebut, hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang menganggap bagaimana orang memaknai objek, peristiwa, dan nilai sesuai dengan kapasitas budayanya. Hasil dari pemaknaan ini adalah sistem nilai yang merupakan hukum sejati dari semua perilaku manusia. Masalah utama pluralisme etnis adalah munculnya prasangka etnis. Konflik ini mempromosikan nilai etnosentrisme, pemahaman bahwa hanya budaya sendiri yang baik, benar, dan unggul. Bahkan mengembangkan pemahaman stereotip yang melihat nilai-nilai anggota etnis satu budaya lain dengan cara yang selalu negatif. Salah satu contoh paling komprehensif dari situasi ini adalah pandangan kelompok etnis Lampung yang sering dikenal sebagai begalnya. Atau paradigma seperti itu pada akhirnya menimbulkan prasangka buruk terhadap masyarakat Lampung. Melihat kenyataan saat ini, hal pertama yang terlihat di benak masyarakat Lampung, dimanapun mereka tinggal, adalah mereka berasal dari suku yang tidak baik, yang rawan perampokan. Untuk itu, peneliti melihat bagaimana individu dengan pengalaman interaksi yang beragam memberikan makna pada perbedaan etnis yang mengarah pada pendekatan interaksi simbolik. Interaksi interaksi simbolik pada dasarnya menggambarkan bagaimana individu melihat satu sama lain secara umum. Bagaimana mereka menciptakan sistem sistem simbolik dan bagaimana dunia membentuk perilaku manusia. Kepentingan individu terhadap lingkungan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan teori simbolik interaction theory oleh Herbert Blumer dan George Herbert yang saya sudah bicarakan di materi yang sebelumnya, eh, berpendapat bahwa peneliti mengeksplorasi bagaimana individu dengan pengalaman interaksi yang berbeda memberi makna pada kelompok etnis Lampung yang identik dengan begalnya. Walaupun pada tahun 2001 pembegalan sudah sering terjadi di
beberapa kota, tetapi stigma orang terhadap Lampung tetap sama, yaitu stigma banyak kriminalitasnya yang terjadi di daerah tersebut terkait begal dan pencuri kendaraan motor yang juga merambah di wilayah Jakarta, Depok, dan Tangerang yang konon banyak berkasus ke Lampung. Sebenarnya banyak hal yang harus diluruskan. Misalnya penyebutan oleh polisi begal kelompok Lampung. Kalaupun faktanya memang benar ada kelompok begal berKTP Lampung, penyebutan begal kelompok Lampung tentu kurang pantas dan merugikan. Itu adalah ancaman stigma ya, atau labeling yang jelas merugikan warga Lampung. Khususnya orang Lampung tidak melakukan kasus kriminal tersebut. Lingkungan keluarga dan lingkungan etnik dan kesukuanlah yang menanamkan nilai tertentu yang paling mempengaruhi pembentukan etnis atau kesukuan. Nilai ini terbawa kemana-mana, bahkan banyak suku bangsa yang bermigrasi ke lokasi yang beragam. Jika seseorang pendatang baru di suatu tempat yang jauh dari lingkungan rumahnya, hal ini secara tidak langsung membentuk identitas orang lain bagi kita. Untuk teori ini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen makna terkoordinasi. Next. Jadi manajemen makna terkoordinasi aturan menonjol dalam teori ini. Para ahli teori berpendapat bahwa aturan membantu kita tidak hanya dalam komunikasi kita dengan orang lain, tetapi juga dalam interpretasi dari apa yang orang lain komunikasikan kepada kita. CMM atau dengan arti Coordinate Management of Meaning membantu menjelaskan bagaimana individu bersama-sama menciptakan makna dalam percakapan. Untuk tujuan kami, manajemen makna atau koordinasi umumnya mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menafsirkan makna dan bagaimana aturan-aturan itu terjerat dalam percakapan di mana makna terus-menerus ada terkoordinasi komunikasi manusia. Oleh karena itu dipandu oleh aturan. Cronen, ringkasan Pierce, dan Harris tentang CMM, yaitu Coordinated Management of Meaning. Informatif di sini CMM, teori ini menggambarkan aktor manusia sebagai upaya untuk mencapai koordinasi oleh manusia menurut cara pesan mengambil makna. Selanjutnya, asumsi manajemen makna yang terkoordinasi. CMM berfokus pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Itu meneliti bagaimana sebuah individu memberikan makna pada sebuah pesan. Teorinya sangat penting karena berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakatnya. Berujuk kembali ke metafora teater, pertimbangkan faktanya bahwa semua aktor harus bisa berimprovisasi, menggunakan repertoire acting pribadi mereka pengalaman, serta referensi naskah yang mereka bawa ke dalam drama. Oleh karena itu, manusia mampu menciptakan dan menafsirkan makna ini. Ada beberapa asumsi lain juga. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Yang kedua, manusia bersama-sama menciptakan realitas sosial. Yang ketiga, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan antar pribadi. Asumsi pertama dari CMM ya, atau yang bisa disebut Coordinated Management of Meaning, menunjuk pada sentralitas komunikasi. Artinya manusia hidup dalam komunikasi. Komunikasi adalah seperti yang disebut dalam bab 1, proses dinamis yang lebih sekedar bicara. Komunikasi menurut CMM juga merupakan cara menciptakan dan melakukan sesuatu. Pierce 2007. Asumsi kedua CMM adalah bahwa manusia bersama-sama menciptakan lingkungan sosial realitas. Meskipun kami menyiratkan asumsi ini sebelumnya, itu layak untuk digambarkan. Itu keyakinan bahwa orang-orang dalam percakapan membangun realitas sosial mereka disebut konstruksionisme sosial. Asumsi ketiga yang memandu CMM berkaitan dengan cara orang mengontrol percakapan. Secara khusus, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal
sebagaimana dibedakan oleh Donald Kostman dan Gordon Whiting. Ya, next slide. Hierarki arti terorganisir. Teori manajemen makna terkoordinasi mengusulkan 6 tingkat makna, yakni isi, tindak, tutur, episode, hubungan, naskah kehidupan, dan pola budaya. Saat Anda membaca tentang tingkat, perlu diingat bahwa tingkat yang lebih tinggi membantu kita untuk menafsirkan makna tingkat yang lebih rendah. Artinya, setiap jenis tertanam di yang lain. Selain itu, Peirce dan Cronin lebih suka menggunakan hierarki ini sebagai model daripada sebagai sistem pemesanan yang sebenarnya. Mereka percaya bahwa tidak ada urutan yang benar dan yang tepat karena orang berbeda dalam menginterpretasi makna pada berbagai tingkatan. Next slide. Dan sebelum beranjak ke teori disonansi kognitif yang akan dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan tentang kaitan pokok dan bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Kaitannya materi dengan kasus yang kami yang kami angkat adalah bahwa interaksi simbolik pada dasarnya menggambarkan bagaimana individu melihat satu sama lain secara umum, bagaimana mereka menciptakan sistem simbolik, dan bagaimana dunia membentuk perilaku manusia. Kepentingan individu terhadap lingkungan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan teori simbolik interaction theory oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead, peneliti mengeksplorasi bagaimana individu dengan pengalaman interaksi yang berbeda memberi makna pada kelompok kognitif Lampung yang identik dengan begalnya atau eh, kegiatan yang yang berbau stigma buruk terhadap daerah tersebut. Kesimpulan Blumer bertumpu pada 3 premis utama, yaitu satu, manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada suatu bagi mereka. Dua, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. Makna yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Tentu saja hal ini tidak lepas dari interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat. Ada persetujuan dalam masyarakat yang ditentukan oleh individu dan interaksi mereka dengan orang lain. Tetapi yang menjadi permasalahan masih terdapat konsep diri dalam individu yang bertolak belakang dengan hasil meaning yang dibentuk untuk sebagian warga Lampung yang tidak pernah terlibat dalam aksi pembegalan. Mungkin mereka akan merasa bahwa peran yang diberikan oleh orang lain terhadapnya tidaklah tepat. Dan di materi kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky. Oke, teori disonansi kognitif. Pentingnya disonansi kognitif bagi peneliti komunikasi terletak pada pernyataan Festinger bahwa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh disonansi memotivasi perubahan. Seperti yang kita lihat di sketsa pembuka, Ali Torres merasa frustasi dan tidak nyaman dalam pekerjaannya. Keyakinan awalnya tentang peluang baginya untuk membantu orang lain melalui pekerjaan ini dan penghargaannya yang tinggi sebelumnya kepada bosnya tidak konsisten dengan situasinya saat ini. Ini adalah titik di mana persuasi dapat terjadi. Teori ini menyarankan bahwa untuk menjadi persuasif, strategi harus fokus pada inkonsistensi sambil memberikan perilaku baru yang memungkinkan konsistensi keseimbangan. Asumsi teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah penjelasan tentang bagaimana keyakinan dan perilaku mengubah sikap. Fokusnya adalah pada efek inkonsistensi di antara kognisi. Ada 4 asumsi dasar teori meliputi manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku. Yang kedua ada disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga ada disonansi. Disonansi adalah keadaan permusuhan yang mendorong orang untuk bertindak dan efek yang terukur.
Disonansi memotivasi upaya untuk mencapai keselarasan dan upaya pengurangan disonansi. Ada 3 konsep dan proses disonansi kognitif. Yang pertama ada tingkat disonansi, yang kedua ada mengatasi disonansi, yang ketiga disonansi dan persepsi kognitif. Teori disonansi kognitif dan persuasi, sebagian besar penelitian yang mengikuti karya Festinger berfokus pada persuasi, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sejumlah besar penelitian berkonsentrasi pada disonansi kognitif sebagai fenomena pasca keputusan. Beberapa studi meneliti penjelasan pembeli yang mengacu pada disonansi yang sering dirasakan oleh orang setelah memutuskan pembelian dalam jumlah besar. Teori pelanggaran harapan. Bagian penting dari setiap diskusi komunikasi adalah peran komunikasi nonverbal. Apa yang kita lakukan dalam percakapan atau bagaimana kita mengatakan sesuatu bisa lebih penting daripada apa yang sebenarnya kita katakan. Dari Knapp dan Hall 2010, Richmond, N.C. Kroske, dan Hilkson 2008. Expectancy Violation Theory, atau bisa disebut EVT, menunjukkan bahwa orang memiliki harapan tentang perilaku nonverbal orang lain. Hubungan ruang ada 6. Yang pertama ada proxemic, yang kedua ruang pribadi, yang ketiga jarak intim, dan keempat ada jarak pribadi, kelima jarak sosial, dan keenam jarak publik. Territoriality atau territorial adalah kepemilikan seseorang atas sesuatu area atau objek. Terdapat 3 macam teritorial, yaitu wilayah utama memberi sinyal domain eksklusif seseorang atas suatu area atau objek. Kedua, wilayah sekunder menandakan afiliasi seseorang dengan suatu area atau objek. Yang ketiga, wilayah publik memberikan sinyal ruang terbuka untuk semua orang, termasuk pantai dan taman. Asumsi teori pelanggaran harapan. Yang pertama ada ekspektasi pendorong interaksi manusia, yang kedua ada harapan untuk perilaku manusia yang dipelajari, yang ketiga ada orang-orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Selanjutnya yaitu konsep dari dan fitur tambahan EVT, arousal, ambang ancaman, valensi pelanggaran, dan valensi penghargaan komunikator. Yang pertama arousal, yang kedua ada threshold atau toleransi terhadap pelanggaran jarak, yang ketiga ada valence, penilaian negatif atau positif yang dirasakan dari perilaku yang tidak terduga, yang keempat komunikator reward valence. Simpulan, simbolik interaksi teori atau teori interaksi simbolik, perilaku sosial sebagai perilaku manusia ketika individu memberikan makna subjektif pada perilaku yang sudah ada sebelumnya yang dipengaruhi oleh status sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, dan kemudian setiap individu membentuk simbol interaksi sosial yang membutuhkan sikap proaktif, reflektif, dan kreatif. Menginterpretasikan menunjukkan perilaku yang unik, kompleks, dan sulit untuk diinterpretasikan. Coordinate Management of Meaning, teori manajemen makna terkoordinasi, merupakan ketika individu berbicara satu sama lain, mereka sering jatuh ke dalam pola bicara dan ketergantungan yang dapat diprediksi pada norma-norma sosial yang ditentukan. Yang ketiga ada Cognitive Dissonance Theory atau teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif sendiri memiliki arti semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang terakhir adalah Expectation Violence Theory atau teori pelanggaran harapan. Ini merupakan bagian paling penting dari setiap diskusi komunikasi adalah peran komunikasi nonverbal. Apa yang kita lakukan dalam percakapan atau bagaimana kita mengatakan sesuatu bisa lebih penting daripada apa yang sebenarnya kita katakan. Expectation Violence Theory menunjukkan bahwa orang memiliki harapan tentang perilaku nonverbal orang lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.